apakah Pak Kasmijo itu dosen pembimbing akademik? Kasmujo. Kasmujo itu Pak dosen. Apakah beliau itu adalah dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing skripsi? Lebih baik tanyakan ke Jokowi langsung. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya, pun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju, dibentak balik. Begitu maju dibentak kok galak sekali. Jokowi pada saat wawancara tahun 2017, beliau mengatakan, ini loh dosen pembimbing saya. Dia nggak nyebut akademik, nggak nyebut skripsi. Tapi saya bolak-balik. Dosen pembimbing akademik, apakah mengharuskan mahasiswa bolak-balik? Enggak, Pak Andi. Itu dosen pembimbing skripsi. Makanya saya bilang, kalau skripsinya palsu, terutama lembar pengesahannya palsu, maka ijazah pasti palsu. Ijazah pasti palsu. Karena tidak mungkin seseorang bisa melewati, mendapatkan gelar sarjana tanpa pernah ujian skripsi, dan hasil ujian itu divalidasi, diverifikasi lagi, baru ditandatangani dosen penguji. Itu sudah format standar. Anda tahu nama Pak Kasmujo nggak? Ya, beliau diakui oleh Jokowi sebagai pembimbing skripsi yang ternyata tidak benar. Karena jika melihat dari lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, ternyata nama pembimbing skripsi adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Siapa Pak Kasmujo ini sebenarnya? Beliau betul adalah dosen Fakultas Kehutanan UGM dan saat ini sudah pensiun, berusia 76 tahun. Artinya, ketika Jokowi mengaku skripsi tahun 1985, Pak Kasmujo saat itu masih berusia 36 tahun. Dan menurut lazimnya UGM di masa itu, sesuai dengan kepangkatan PNS juga, dosen muda di usia 36 tahun di masa itu pasti belum diizinkan untuk membimbing skripsi. Bandingkan dengan usia Profesor Ahmad Sumitro yang pada saat tahun 1985 itu berusia 50 tahun dan sudah doktor dan menjelang profesor yang pasti sangat memenuhi syarat untuk menjadi dosen pembimbing skripsi mahasiswa. Dan ada satu fakta lagi tentang Pak Kasmujo, beliau ini dosen untuk mata kuliah teknologi hasil hutan, tapi bukan teknologi kayu, tapi teknologi non-kayu. Sekali lagi, klaim Jokowi bahwa dia dibimbing Pak Kasmujo di jurusan teknologi kayu patah secara fatal. Dan yang paling menarik Pak kan, bukti rekamannya ada. Berkali-kali Jokowi itu mengatakan pembimbing saya adalah Pak Kasmujo. Nama satupun nama Pak Kasmujo nggak ada di sini. Padahal itu dosen pembimbingnya. Apa jadinya seorang Kasmujo kalau kemudian nama bapak tuh nggak ditulis di sini? Lah ini skripsinya siapa? Kalau kemudian ini nggak ada nama Pak Kasmujo. Yang jelas, kalaupun beliau tidak tanda tangan di sini, Pak Kasmujo, dia setidak-tidaknya penghormatan pasti ditulis tuh di prakata itu, pasti. Ya, kalau enggak ya malin kundang itu dia. Ini kan nggak balance. Ini nggak balance ya untuk informasi ini. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu. Kalau nama jurusan yang disebutkan saja salah, namanya teknologi kayu katanya. Padahal jurusan teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan. Ini artinya mahasiswa apa gitu loh. Jurusan Fakultas Kehutanan itu hanya 3 tadinya. Tetapi pada tahun 78 ada satu lagi di samping silvikultur, manajemen hutan, kemudian teknologi hasil hutan. Ada satu lagi yang dibangun, didirikan tahun 78 yaitu konservasi sumber daya hutan. Pak Joko itu kan sarjana teknologi kayu kehutanan. Hutan ya? Iya, kehutanan. 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 Kok bisa melenceng jadi politisi, jadi birokrat? Ya adalah saya setelah lulus dari teknologi kayu, kemudian masuk di bisnis ekspor mebel ya. Masih ada hubungannya tuh sama kayu, masih. Orang yang pernah kuliah pasti ingat KKN-nya di mana, bahkan nama dosen pembimbing pun tidak boleh lupa. Masa dosen pembimbing lupa? Satu lagi, jurusan saja tidak boleh lupa. Saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik S1-nya Bang Karni. Dengan bangganya saya bisa nyebut jurusan saya adalah jurusan komunikasi. Dulu namanya publisistik. Sekarang ada juga yang dulu namanya jurusan sosiatri, sekarang berubah menjadi nama lain. Tapi dia harus ingat, kalau nama jurusan yang disebutkan saja salah, namanya teknologi kayu katanya.
Padahal jurusan teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan. Ini artinya mahasiswa apa gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Naim. Saya masuk Fakultas Kehutanan tahun 73, menyelesaikan S1 di sini di fakultas. Ya, sekarang saya termasuk orang yang dituakan di Fakultas Kehutanan UGM. Fakultas Kehutanan UGM ini memiliki sejarah yang cukup panjang sebenarnya. Karena pada awalnya bergabung dengan Fakultas Pertanian, bagian Kehutanan. Kemudian untuk Fakultas Kehutanan itu mulai ada semacam perkuliahan itu dari tahun 50 sampai tahun 57. Tahun itu dosennya masih sebagian besar dosen Belanda yang masih tinggal di Jogja. Di antaranya adalah Profesor Steve, Profesor Gardner, Profesor Juta, Profesor Verkiel, dan Profesor Verstih. Mereka mengajar bidang-bidang silvikultur, bidang perencanaan hutan dan manajemen. Dosen Indonesianya itu adalah Insinyur Sudarwono, Rejo Sudiro, Insinyur Sumaryo, Insinyur Sunaryo, Insinyur Aten Kuswanda, yang semuanya merupakan dosen terbang. Tahun 62 sampai 67 itu betul-betul Fakultas Kehutanan mengalami satu krisis yang luar biasa, terutama krisis yang terkait dengan keberadaan dosen. Belanda saat itu didomplengi oleh sekutu atau Belanda yang mendompleng sekutu melakukan pengecekan di wilayah bekas jajahnya di Indonesia. Pada saat itu sekutu tidak berhasil menguasai Indonesia dan akhirnya semua staf pengajar, peneliti-peneliti Belanda disuruh kembali ke tanah tumpah darah Belanda. Pada saat itu sistem pendidikan yang dianut adalah sistem bebas, yaitu di tahun 50-57 itu sistem bebas, sedangkan tahun 62-67 itu sistem bebas dengan adanya kenaikan kelas. Tahun 78 sampai tahun 98 kurikulumnya berubah menjadi sistem credit semester, dan itu mahasiswa diharuskan mengambil salah satu dari 4 jurusan itu sejak awal. Yang tadinya jurusan Fakultas Kehutanan itu hanya 3 tadinya, tetapi pada tahun 78 ada satu lagi di samping silvikultur, manajemen hutan, kemudian teknologi hasil hutan, ada satu lagi yang dibangun, dibuat, didirikan tahun 78, yaitu konservasi sumber daya hutan. Apa yang dimaksud kehutanan secara umum? Jadi mahasiswa dari mulai mengambil mata kuliah, mengumpulkan SKS sampai 120 SKS, itu semua materi yang diambil itu sama. Artinya 4 jurusan itu mengambil sama-sama mengambil materi yang sama. Tetapi setelah 120 sampai lulusannya 144 SKS, maka mereka diberikan kesempatan untuk memperdalam minat silvikultur, minat konservasi sumber daya hutan, minat manajemen hutan maupun minat teknologi hasil hutan. Di Fakultas Kehutanan memang tidak sama dengan fakultas-fakultas yang lain, karena memang aturan dari Dikti menunjukkan bahwa untuk Fakultas Kehutanan itu hanya cukup 1 prodi. Oleh karena itu program studi di Fakultas Kehutanan itu hanya 1, yaitu prodi kehutanan dengan 4 minat. 4 minatnya tadi sudah saya sebutkan, silvikultur, manajemen hutan, teknologi hasil hutan, dan konservasi sumber daya hutan. Anak-anak sekalian, harapan kami pada saatnya nanti setelah Anda lulus, Anda sekalian menjadi forester yang tangguh dan berkarakter. Pada salah satu petugas di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, dan tiba-tiba ditawarin, coba lihat ini yang viral kemarin. Nah, saat itu saya deg-degan, mudah-mudahan saya salah. Analisa saya salah, saya tinggal minta maaf sama Pak Jokowi. Maaflah Pak Jokowi, walaupun saya ahli bisa salah. Saya buka, ya Tuhan, saya kok benar. Maksudnya supaya tidak ada sejarah yang kotor, saya berpikir biarlah saya yang salah. Ternyata ketika saya buka, saya sentuh, dikasih waktu 5 menit, terus saya foto. Ini teknologi belum ada tahun 1985. Makanya saya bilang di situ, malah saya lemas Bang, lemas. Kok bisa saya benar, harusnya salah saya. Boleh salah dan saya akan akui. Berarti pengamatan visual saya lewat TV itu salah. Tetapi ketika saya datang malah saya yang lemas Bang. Kok benar?
Kaget, harusnya saya salah. Tetapi ya logika kajian saya, apa yang saya pelajari, ya mengotak-atik jejak digital segala macam 30 tahun ini, ya saya tidak bisa bohong bahwa itu teknologi font itu sudah sangat modern. Bahkan pernah di sebuah video saya tampilkan, ya tahun 1985 di MIT dan negara-negara maju sekalipun, lembar pengesahan itu masih pakai mesin ketik, ya IBM Electric Typewriter itu, MIT, Massachusetts Institute of Technology, masih pakai seperti itu. Bagaimana mungkin UGM yang kampus rakyat sudah menggunakan teknologi font yang sangat canggih? Itu pun nggak bisa dijawab pada pertemuan tanggal 15 April 2025 yang lalu. Sekarang mereka berjanji untuk merilis video pertemuan itu secara utuh tanpa diedit. Sampai sekarang tidak dipenuhi. Tidak bisa menjawab sama sekali, apalagi perihal hal-hal yang berkaitan dengan ilmiah. Hal yang paling menggilikan gini Bang, jadi kalau dirilis video itu, maka terlihat bahwa kita, khususnya saya, direkomendasi oleh kedua wakil rektor dan para pejabat di situ, para pejabat UGM, untuk melihat, ini ada temannya, atas nama Saminuddin Baruritu. Coba lihat Pak, kan sama kan Pak, sampai datang Bapak itu. Ini pada saat kita lihat, terus saya tanya, ini teknologi fontnya kok canggih kali Pak? Ya saya nggak tahu, pokoknya data kami kasih ketikan manual, terus kita pergi ke percetakan perdana. Kami nggak tahu kok bisa secanggih ini. Mata saya kan langsung melihat lekukan-lekukan huruf, karena pakai algoritma yang sudah sangat cantik, kompleks gitu kan, algoritma Bezier namanya. Kok bisa Pak? Saya bilang. Ya nggak tahu, begitu aja. Terus saya foto, boleh saya foto Pak? Dia bilang, minta izin dulu, kata Bu Rektor. Iya Pak, minta izin. Dia bilang. Saya foto. Saya saat itu belum menemukan keganjilan yang paling super ini Bang. Ternyata pada saat keluar kami podcast, saya baca-baca lagi di situ. Tesis. Makanya seandainya saya di pertemuan itu, saya tahu itu tulisan tesis itu, mungkin meja bisa berbalik ke langit Bang. Bukan skripsi Bang, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Tesis ya S2 formatnya di Indonesia ini, disertasi S3. Sementara Magister Fakultas Kehutanan berdiri tahun 1993. Bagaimana mungkin tesis itu dikenal oleh mahasiswa yang belum ada magister kehutanannya Bang. Disitulah saya pikir aneh dan semakin mungkin konfirmasi bahwa ini semua kebohongan, penipuan ini sudah sangat sistemik. Apakah Pak Kasmujo itu dosen pembimbing akademik? Kasmujo. Kasmujo itu Pak dosen. Apakah beliau itu adalah dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing skripsi? Lebih baik tanyakan ke Jokowi langsung. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya, pun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Jokowi pada saat wawancara tahun 2017, beliau mengatakan, ini loh dosen pembimbing saya. Dia nggak nyebut akademik, nggak nyebut skripsi. Tapi saya bolak-balik. Dosen pembimbing akademik, apakah mengharuskan mahasiswa bolak-balik? Enggak, Pak Andi. Itu dosen pembimbing skripsi. Makanya saya bilang, kalau skripsinya palsu, terutama lembar pengesahannya palsu, maka ijazah pasti palsu. Ijazah pasti palsu. Karena tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan gelar sarjana tanpa pernah ujian skripsi, dan hasil ujian itu divalidasi, diverifikasi lagi, baru ditandatangani dosen penguji. Itu sudah format standar. Anda tahu nama Pak Kasmujo nggak? Ya, beliau diakui oleh Jokowi sebagai pembimbing skripsi yang ternyata tidak benar. Karena jika melihat dari lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, ternyata nama pembimbing skripsi adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Siapa Pak Kasmujo ini sebenarnya? Beliau betul adalah dosen Fakultas Kehutanan UGM dan saat ini sudah pensiun, berusia 76 tahun. Artinya, ketika Jokowi mengaku skripsi tahun 1985, Pak Kasmujo saat itu masih berusia 36 tahun. Dan menurut lazimnya UGM di masa itu, sesuai dengan kepangkatan PNS juga, dosen muda di usia 36 tahun di masa itu pasti belum diizinkan untuk membimbing skripsi. Bandingkan dengan usia Profesor Ahmad Sumitro yang pada saat tahun 1985 itu berusia 50 tahun dan sudah doktor dan menjelang profesor
profesor yang pasti sangat memenuhi syarat untuk menjadi dosen pembimbing skripsi mahasiswa. Dan ada satu fakta lagi tentang Pak Kasmudjo, beliau ini dosen untuk mata kuliah teknologi hasil hutan, tapi bukan teknologi kayu, tapi teknologi non-kayu. Sekali lagi, klaim Jokowi bahwa dia dibimbing Pak Kasmudjo di jurusan teknologi kayu patah secara fatal. Dan yang paling menarik Pak kan, bukti rekamannya ada. Berkali-kali Jokowi itu mengatakan, pembimbing saya adalah Pak Kasmudjo. Nama satupun nama Pak Kasmudjo nggak ada di sini. Padahal itu dosen pembimbingnya. Apa jadinya seorang Kasmudjo kalau kemudian nama bapak tuh nggak ditulis di sini? Lah ini skripsinya siapa? Kalau kemudian ini nggak ada nama Pak Kasmudjo. Yang jelas, kalaupun beliau tidak tanda tangan di sini, Pak Kasmudjo, dia setidak-tidaknya penghormatan pasti ditulis tuh di prakata itu, pasti. Ya, Kalau begini. enggak ya malin kundang itu dia. Ini kan nggak balance. Ini nggak balance ya untuk informasi ini. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Sekali lagi Pak Kasmudjo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, jurusan teknologi kayu, jurusan teknologi kayu. Kalau nama jurusan yang disebutkan saja salah, namanya teknologi kayu katanya. Padahal jurusan teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan. Ini artinya mahasiswa apa gitu loh. Jurusan Fakultas Kehutanan itu hanya 3 tadinya. Tetapi pada tahun 78 ada satu lagi di samping silvikultur, manajemen hutan, kemudian teknologi hasil hutan, ada satu lagi yang dibangun, dibuat, didirikan tahun 78 yaitu konservasi sumber daya hutan. Pak Joko itu kan sarjana teknologi kayu kehutanan. Hutan ya? Iya, kehutanan. 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 Kok bisa melenceng jadi politisi, jadi birokrat? Ya adalah saya setelah lulus dari teknologi kayu, kemudian masuk di bisnis ekspor mebel ya. Masih ada hubungannya tuh sama kayu, masih. Orang yang pernah kuliah pasti ingat KKN-nya di mana, bahkan nama dosen pembimbing pun tidak boleh lupa. Masa dosen pembimbing lupa? Satu lagi, jurusan saja tidak boleh lupa. Saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik S1-nya Bang Karni. Dengan bangganya saya bisa nyebut jurusan saya adalah jurusan komunikasi. Dulu namanya publisistik. Sekarang ada juga yang dulu namanya jurusan sosiatri, sekarang berubah jadi nama lain. Tapi dia harus ingat, kalau nama jurusan yang disebutkan saja salah, namanya teknologi kayu katanya. Padahal jurusan teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan. Ini artinya mahasiswa apa gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Naim. Saya masuk Fakultas Kehutanan tahun 73, menyelesaikan S1 di sini di fakultas. Ya sekarang saya termasuk orang yang dituakan di Fakultas Kehutanan UGM. Fakultas Kehutanan UGM ini memiliki sejarah yang cukup panjang sebenarnya. Karena pada awalnya bergabung dengan Fakultas Pertanian, bagian kehutanan. Kemudian untuk Fakultas Kehutanan itu mulai ada semacam perkuliahan itu dari tahun 50 sampai tahun 57. Tahun itu dosennya masih sebagian besar dosen Belanda yang masih tinggal di Jogja. Di antaranya adalah Profesor Steve, Profesor Gardner, Profesor Juta, Profesor Verkiel, dan Profesor Verstih. Mereka mengajar bidang-bidang silvikultur, bidang perencanaan hutan dan manajemen. Dosen Indonesianya itu adalah Insinyur Sudarwono, Rejo Sudiro, Insinyur Sumaryo, Insinyur Sunaryo, Insinyur Aten Kuswanda, yang semuanya merupakan dosen terbang. Tahun 62 sampai 67 itu betul-betul Fakultas Kehutanan mengalami satu krisis yang luar biasa, terutama krisis yang terkait dengan keberadaan dosen. Belanda saat itu didomplengi oleh sekutu atau Belanda yang mendompleng sekutu melakukan pengecekan di wilayah bekas jajahnya di Indonesia. Pada saat itu sekutu tidak berhasil menguasai Indonesia dan akhirnya semua staf pengajar, peneliti-peneliti Belanda disuruh kembali ke tanah tumpah darah Belanda. Pada saat itu sistem pendidikan yang dianut adalah sistem bebas, yaitu di tahun 50-57 itu sistem bebas, sedangkan tahun 62-67 itu sistem bebas
dengan adanya kenaikan kelas. Tahun 78 sampai tahun 98, kurikulumnya berubah menjadi sistem credit semester. Dan itu mahasiswa diharuskan mengambil salah satu dari 4 jurusan itu sejak awal. Yang tadinya jurusan Fakultas Kehutanan itu hanya 3 tadinya. Tetapi pada tahun 78 ada satu lagi di samping silvikultur, manajemen hutan, kemudian teknologi hasil hutan, ada satu lagi yang didirikan tahun 78, yaitu konservasi sumber daya hutan. Apa yang dimaksud kehutanan secara umum? Jadi mahasiswa dari mulai mengambil mata kuliah mengumpulkan SKS sampai 120 SKS, itu semua materi yang diambil itu sama. Artinya 4 jurusan itu sama-sama mengambil materi yang sama. Tetapi setelah 120 sampai lulusannya 144 SKS, maka mereka diberikan kesempatan untuk memperdalam minat silvikultur, minat konservasi sumber daya hutan, minat manajemen hutan maupun minat teknologi hasil hutan. Di Fakultas Kehutanan memang tidak sama dengan fakultas-fakultas yang lain, karena memang aturan dari Dikti menunjukkan bahwa untuk Fakultas Kehutanan itu hanya cukup 1 prodi. Oleh karena itu, program studi di Fakultas Kehutanan itu hanya 1, yaitu prodi kehutanan dengan 4 minat. 4 minatnya tadi sudah saya sebutkan, silvikultur, manajemen hutan, teknologi hasil hutan, dan konservasi sumber daya hutan. Anak-anak sekalian, harapan kami pada saatnya nanti setelah Anda lulus, Anda sekalian menjadi forester yang tangguh dan berkarakter. Pada salah satu petugas di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM dan tiba-tiba ditawarin, coba lihat ini yang viral kemarin. Nah saat itu saya deg-degan, mudah-mudahan saya salah. Analisa saya salah, saya tinggal minta maaf sama Pak Jokowi. Maaflah Pak Jokowi, walaupun saya ahli bisa salah. Saya buka, ya Tuhan, saya kok benar. Maksudnya supaya tidak ada sejarah yang kotor, saya berpikir biarlah saya yang salah. Ternyata ketika saya buka, saya sentuh, dikasih waktu 5 menit, terus saya foto. Ini teknologi belum ada tahun 1985. Makanya saya bilang di situ, malah saya lemas Bang, lemas. Kok bisa saya benar, harusnya salah saya. Boleh salah dan saya akan akui. Berarti pengamatan visual saya lewat TV itu salah. Tetapi ketika saya datang malah saya yang lemas Bang. Kok benar? Kaget, harusnya saya salah. Tetapi ya logika kajian saya, apa yang saya pelajari, ya mengotak-atik jejak digital segala macam 30 tahun ini, ya saya tidak bisa bohong bahwa itu teknologi font itu sudah sangat modern. Bahkan pernah di sebuah video saya tampilkan, ya tahun 1985 di MIT dan negara-negara maju sekalipun, lembar pengesahan itu masih pakai mesin ketik, ya IBM Electric Typewriter itu, MIT, Massachusetts Institute of Technology, masih pakai seperti itu. Bagaimana mungkin UGM yang kampus rakyat sudah menggunakan teknologi font yang sangat canggih? Itu pun nggak bisa dijawab pada pertemuan tanggal 15 April 2025 yang lalu. Sekarang mereka berjanji untuk merilis video pertemuan itu secara utuh tanpa diedit. Sampai sekarang tidak dipenuhi. Tidak bisa menjawab sama sekali, apalagi perihal hal-hal yang berkaitan dengan ilmiah. Hal yang paling menggilikan gini Bang, jadi kalau dirilis video itu, maka terlihat bahwa kita, khususnya saya, direkomendasi oleh kedua wakil rektor dan para pejabat di situ, para pejabat UGM, untuk melihat, ini ada temannya, atas nama Saminuddin Baruritu. Coba lihat Pak, kan sama kan Pak, sampai datang Bapak itu. Ini pada saat kita lihat, terus saya tanya, ini teknologi fontnya kok canggih kali Pak? Ya saya nggak tahu, pokoknya data kami kasih ketikan manual, terus kita pergi ke percetakan perdana. Kami nggak tahu kok bisa secanggih ini. Mata saya kan langsung melihat lekukan-lekukan huruf itu, karena pakai algoritma yang sudah sangat cantik, kompleks gitu kan, algoritma Bezier namanya. Kok bisa Pak? Saya bilang. Ya nggak tahu, begitu aja. Terus saya foto, boleh saya foto Pak? Minta izin dulu, kata Bu Rektor. Iya Pak, minta izin, saya bilang. Saya foto. Saya saat itu belum menemukan keganjilan yang paling super ini Bang. Ternyata pada saat keluar kami podcast, saya baca-baca lagi di situ. Thesis.
Makanya seandainya saya di pertemuan itu, saya tahu itu tulisan tesis itu, mungkin meja bisa berbalik ke langit, Bang. Bukan skripsi, Bang, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Tesis ya S2, formatnya di Indonesia ini disertasi S3. Sementara Magister Fakultas Kehutanan berdiri tahun 1993. Bagaimana mungkin tesis itu dikenal oleh mahasiswa yang belum ada magister kehutanannya, Bang. Disitulah saya pikir aneh dan semakin mungkin konfirmasi bahwa ini semua kebohongan, penipuan ini sudah sangat sistemik.